yang mudah dieksploitasi oleh peretas. Situasi ini diperburuk dengan ketiadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif saat kejadian berlangsung, menyebabkan kekosongan hukum dalam penanganan kasus kebocoran data. Tata kelola data nasional yang buruk terlihat dari praktik sentralisasi data tanpa diimbangi oleh sistem keamanan berlapis yang memadai, sehingga menciptakan kerentanan dalam pengolahan informasi sensitif. Kekurangan tenaga ahli keamanan cyber yang kompeten di lembaga pemerintah membuat respon terhadap serangan cyber menjadi lambat dan tidak efektif. Selain itu, minimnya transparansi dalam penanganan insiden dan komunikasi kepada publik tentang skala dan dampak kebocoran data menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kesadaran dan literasi digital di kalangan pengelola dan penggunaan sistem informasi pemerintah yang menjadikan sistem semakin rentan terhadap serangan. Kemudian teori analisis kebocoran data Kominfo oleh Bojorka pada tahun 2022 mengharuskan penggunaan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori kriminologi seperti teori sebutin atau teori pencegahan, psikologi, teori berencana, manajemen risiko, budaya keamanan organisasi, serta keamanan informasi. Kerangka analisis seperti cyber field chain juga bermanfaat dalam mengkonstruksi tahapan teknis serangan, mulai dari penyampaian hingga eksploitasi data. Kemudian analisis ini dapat dijadikan landasan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, buat infrastruktur keamanan cyber, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kesadaran keamanan digital. Kemudian metodologi dalam kasus ini menggunakan metodologi kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kasus kebocoran data yang melibatkan fakta penyebab terhadap data Kominfo, metodologi kejadian, penyebab, dampak, serta upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus ini menggunakan data sekunder yang berasal dari nama, dokumen, dan laporan resmi dari Kominfo dan instansi terkait. Yang kedua, akun pemerintah dari media nasional dan internasional. Yang ketiga, studi akademik dan jurnal. Dan yang terakhir, analisis dan komunitas keamanan cyber. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, aspek pribadi dalam hal melindungi informasi pribadi individu dari akses yang tidak sah. Pada tahun 2022, Indonesia digemparkan oleh serangkaian aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang peretas dengan nama samaran Bjorka. Bjorka membocorkan data-data yang terdapat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kementerian, hingga data pribadi pejabat negara. Tindakan Bjorka termasuk ke dalam pelanggaran pasal berlapis dalam aturan konstitusi Indonesia. Sebelumnya, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, Undang-Undang ITE dinilai belum memadai untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi. Sebagai respon terhadap kasus Bjorka dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Selanjutnya, yang kedua, aspek melindungi data dari serangkaian tidak sah. Kasus Bjorka ini juga memicu berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan cyber dan melindungi data pribadi warga negara. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pembentukan tim khusus oleh pemerintah untuk mengatasi Bjorka, mitigasi terhadap dugaan kebocoran data pajak, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Kasus pembobolan data Kominfo pada tahun 2022 oleh hacker Bjorka menjadi momentum penting bagi pembenahan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah hukum dan hak asasi manusia. Dengan adanya Undang-Undang PDP, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia semakin kuat dan masyarakat semakin terlindungi dari penyalahgunaan data pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Amel, silakan.
hak cipta dan konten digital. Data yang dikelola oleh Kominfo termasuk dalam kategori informasi publik dan data pribadi warga negara. Namun, data yang bersifat pribadi seharusnya dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pembobolan yang dilakukan oleh Bjorka menunjukkan lemahnya pengamanan terhadap hak atas data digital yang dimiliki oleh negara dan individu. Seharusnya juga pemerintah memastikan bahwa sistem keamanan data mampu melindungi hak pemilik data dari ancaman peretasan. Bocornya data ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola informasi digital. Selain itu, muncul potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, seperti pencurian identitas, penipuan daring, atau penyebaran disinformasi menggunakan data yang telah bocor. Selanjutnya, yang keempat, aspek penggunaan telematik dan telepon seluler. Kasus kebocoran data oleh Bjorka tahun 2022 mengungkapkan kelemahan fundamental sistem keamanan digital pemerintah Indonesia. Dari aspek telematika terlihat adanya infrastruktur keamanan cyber yang lemah, manajemen data tidak terstruktur, dan implementasi standar keamanan yang minim. Dari aspek telepon seluler, kerentanan muncul melalui sistem autentikasi mobile yang lemah, aplikasi pemerintah tanpa prinsip security by design, dan kerawanan terhadap serangan sosial engineer. Sistem telematika yang digunakan oleh pemerintah seharusnya memiliki perlindungan yang tinggi untuk mencegah kebocoran data. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa terdapat celah keamanan dalam infrastruktur digital pemerintah yang memungkinkan akses tidak sah terhadap data penting. Salah satu resiko utama dari kebocoran data ini adalah penyalahgunaan informasi pribadi pengguna telepon seluler. Data yang bocor dapat mencakup nomor telepon, alamat, dan informasi pribadi lainnya yang dapat digunakan untuk tindakan seperti penipuan melalui telepon, penyebaran malware melalui pesan atau aplikasi berbahaya, pemantauan atau pelacakan aktivitas individu tanpa izin. Selanjutnya, yang kelima, aspek penyelesaian sengketa, proses yang terkait penggunaan teknologi telematika. Penyelesaian sengketa terkait teknologi telematika seringkali melibatkan hukum telematika yang mencakup regulasi tentang keamanan data, privasi, dan transaksi elektronik. Hal ini memang penting untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti kebocoran data dapat ditangani secara hukum. Pemerintah memastikan bahwa pelanggaran seperti kebocoran data dapat ditangani secara hukum. Pemerintah lembaga seperti Kominfo memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan regulasi terkait teknologi telematika. Mereka juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Dalam kasus ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna menyelesaikan kasus tersebut, salah satunya dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari pejabat Kominfo, Badan Cyber, dan Sandi Negara atau BSSN, dan Polri pada tanggal 12 September tahun 2022. Hingga pada tanggal 14 September tahun 2022, Mahfud MD menyatakan bahwa BIN dan Polri telah mengidentifikasi gambaran pelaku, meskipun belum jelas apakah orang tersebut benar merupakan pelaku kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka atau bukan. Namun yang pasti pemerintah telah melakukan tindakan yang dapat menghentikan kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka dengan cara menangguhkan akun yang digunakan Bjorka untuk menyebarkan informasi pribadi dan data Kominfo maupun instansi lainnya yang bersifat rahasia. Akun Bjorka ditangguhkan oleh Twitter pada hari Minggu tanggal 11 bulan 9 tahun 2022 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Pemerintah dengan persetujuan Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Selanjutnya. Sudah. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mute HP lo. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang ingin diketahui terkait dengan analisis kasus yang kami lakukan? Dipersilahkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic saja ya.
Bener kan, gak ada yang nanya kalau pertama. Sebelumnya izin Ilham, ini kalau misalnya nggak ada yang bertanya, apakah langsung ditutup saja atau bagaimana? Boleh langsung ditutup aja kalau memang nggak ada yang nanya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman juga nggak ada yang ingin ditanyakan, dari kami juga cukup. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.